Kembali lagi di Prime Time News pemirsa, selain Pak Sukanto, Ketua NII Crisis Center di sini juga sudah bergabung. Mantan Kabar Eskrim Polri juga pernah menjadi mantan Kapolda Jawa Barat dan juga mantan Wakil Kepala PPATK. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susnodo Aji yang sudah bergabung di Prime Time News. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilka. Selamat malam para pemirsa Metro TV. Baik, Pak Susno, tadi saya dengan Pak Sukanto itu membongkar ya, membedah bagaimana isi dapur dari Panji Gumilang dari NII KW 9. Nah, Pak Susno, kita ingat ketika Pak Susno menjadi Kapolda Jawa Barat ya Pak, waktu itu kan pernah menangkap ada kurang lebih 10 ya Pak, anggota NII KW 9 yang diduga makar. Sebetulnya kan dari saat itu sudah ada indikasi makar yang dilakukan oleh NII KW 9. Kenapa sekarang ketika kami bertanya kepada BNPT mengatakan NII ini tidak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme karena belum masuk daftar terduga teroris dan organisasi terorisme, Pak? Oke. Kita tidak perlu memanfaatkan undang-undang terorisme atau undang-undang apa, kan banyak sekali undang-undangnya. Kita manfaatkan saja waktu saya dulu, kan saya manfaatkan undang-undang makar ya. Yaitu KUHP aja udah kena dia. Membentuk negara di dalam negara karena mereka ada wilayahnya, wilayah KW 9. Kemudian ada pemerintahannya, punya presiden, punya menteri, dan lengkaplah aparaturnya. Kemudian ada konstitusinya, ada benderanya, kemudian ada lambang negara, dan lengkaplah sudah untuk menjadi suatu negara di dalam negara. Dan mereka mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan mereka. Nah sekarang dihebohkan, apakah kaitannya ada dengan Al Zaitun? Iya. Kalau dulu untuk kaitannya Al Zaitun itu kan institusi, kita tidak mengkaitkan dengan Al Zaitun. Ya, bisa saja dikaitkan dengan person-person gitu, siapa saja gitu yang terlibat di situ. Nah, waktu saya dulu kan keburu waktu kita baru ajukan NII-nya, NII-nya dan terbukti gitu. Nah, berkasnya masih ada, kemudian putusan perkaranya masih ada, masih bisa dilacak. Nah, kita tidak perlu mengambil apakah ini harus dijerat dengan undang-undang terorisme. Oh tidak. Di dalam KUHP udah lengkap kok tentang makar, bisa di situ. Nah, tinggal sekarang ya orang heboh di publik kaitannya mau mengkaitkan dengan Bapak Panji Gumilang. Ada yang mengkaitkannya dengan NII, ada yang mengkaitkannya dengan penistaan agama, ada yang mengkaitkannya dengan pencucian uang. Nah itulah tugas daripada penyidik dengan alat bukti yang sudah ada yang dikumpulkan oleh PPATK. Silakan penyidik bekerja. Baik, Pak Susno, kami ingin membahas apakah sebetulnya TPPU itu bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan dugaan makar yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kita tahu sekarang PPATK sudah membuka 145 rekening dari 367 rekening Panji Gumilang dan Al Zaitun. Pertanyaannya kan bagaimana penyidik bisa tahu apakah transaksi di ratusan rekening itu terkait NII atau yang terkait untuk kebutuhan pendidikan di Al Zaitun? Pertama, dari jumlah rekening ya, itu sudah unusual gitu, tidak lazim ya. Seseorang mempunyai rekening ratusan atas nama pribadi. Yang kedua, lembaga. Al Zaitun itu lembaga, mempunyai rekening lebih dari 30. Itu sudah unusual juga. Mengapa? Lembaga sebesar kementerian, lembaga sebesar perusahaan atau company yang besar sekali tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu rekeningnya. Jadi dari jumlah saja sudah mencurigakan. Timbul pertanyaan, apakah mencurigakan ini pidana apa bukan? Tinggal nanti dilacak yang dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik, siapa saja yang memasukkan duit ke dalam rekening Pak Panji. Siapa saja yang memasukkan atau mentransfer duit ke rekening Al Zaitun. Setelah tahu berapa banyak duit itu, baru dilacak lagi. Duit itu digunakan untuk apa? Kan bisa dilacak dari transfer kan? Misalnya
ditransfer untuk gaji guru, ya itu enggak masalah. Ditransfer untuk keperluan yang sangat mencurigakan. Ada enggak misalnya keperluan untuk untuk pembelian senjata, keperluan untuk lain-lain. Kalau sudah mengarah kepada tindak pidana atau perbuatan membiayai suatu kegiatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, maka itu sudah menjadi perbuatan apa yang dilakukan. Nah, sekarang untuk dilacak apakah duit di rekening itu pencucian uang atau bukan. Itu gampang juga. Dilihat dari pengiriman uang itu dari siapa, dari yayasan apa, dari lembaga apa, kemudian asal uang itu dari perbuatan apa. Oke, baik. Apakah perbuatan menjual narkoba? Apakah perbuatan perampokan? Apakah perbuatan-perbuatan lain? Dan kalau sudah disembunyikan di dalam rekening, itu sudah menjadi pencucian uang. Baik, oke, Pak Susno kita tahan dulu ya. Pak Sukanto, tadi Pak Susno kan mengatakan sebetulnya mudah untuk melacaknya. Dan apakah selama ini sebetulnya penggalangan dana dari anggota, dari masyarakat itu selalu ditransfer ke rekening yang sama atau memang ada rekening-rekening yang berbeda sesuai dengan wilayahnya? Dan tadi kan kami juga menampilkan ya seperti ada bukti kwitansi. Itu sebetulnya bukti kwitansi apa sih? Nanti mungkin Pak Sukanto bisa menjelaskannya. Nanti kita bahas pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News.